Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Vikaris Yajeng Sesia Bintana Kalini. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan. Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 1 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Kami
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi naskah pemimpin dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal ke-19 ayat 13a yang menyatakan, lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita saksikan kesaksian pujian dari pelayan PH. Amin.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita satukan hati di dalam doa mengucapkan yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kami hikmat dan Roh Kudus agar kami mampu untuk memahami firman, dan bukakanlah kami hati yang mau dibaharui oleh firman, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius 1 ayat ke-12 sampai dengan ke-17 yang mengatakan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam hidupku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tetap, yang tidak dapat, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita pasti merasa tidak asing dengan lagu Amazing Grace, atau yang kita kenal dengan judul Ajaib Benar Anugerah. Ada kisah menarik dari penulis lagu ini yang bernama John Newton. Ia adalah seorang pemuda asal Inggris yang bekerja di dalam dunia perdagangan budak-budak. Dan dalam dunia perdagangan tersebut, ia juga masuk dalam dunia yang salah, seperti perjudian, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Dan hingga suatu saat, pada tahun 1748, ia mengalami bencana di kapal
dan dia diselamatkan. Karena seketika tadinya ombak yang dahsyat menghampiri kapalnya menjadi tenang. Dan ia selamat dari badai topan yang mengancam kehidupannya. Dan lagu ini menjadi saksi hidup dari John Newton, bahwa anugerah Tuhan yang besar menyelamatkan hidupnya. Dan ia memandang bahwa kehidupannya begitu rusak dan ia jauh dari Allah, namun ia tetap diselamatkan oleh Allah. Begitu juga yang diakui oleh Paulus dalam teks bacaan Alkitab kita pada saat ini, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Bahwa ia mengakui bahwa ia dahulunya adalah seorang yang jahat, bahkan membenci para pengikut Kristus. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa surat ini ditulis secara pribadi oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang merupakan murid Yesus. Perkenalan mereka dicatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3. Dan pada saat Paulus berada di Derbe dan Listra, dan di situ ada Timotius yang pada waktu itu adalah orang Yunani Yahudi yang sudah percaya Yesus Kristus. Paulus dalam kebersamaannya dengan Timotius telah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Sebagaimana jika kita melihat di ayat yang kedua, Paulus menyatakan bahwa Timotius merupakan anak yang sah di dalam iman. Lalu selama berproses dengan Paulus, Timotius diutus secara mandiri untuk melakukan pelayanan ke daerah-daerah yang telah ditentukan. Dan pada saat surat ini ditulis, Timotius sedang melakukan tugasnya di kota Efesus. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, untuk menguatkan dan menopang Timotius dalam melakukan pelayanan sebagai seorang yang muda, yang kadang ditolak oleh orang-orang di sekitarnya, Paulus dalam hal ini berbagi pengalamannya. Bagaimana ia berproses sampai ia dibaharui oleh Tuhan. Ayat 12, ia menyatakan ungkapan syukurnya kepada Kristus Yesus atas perubahan hidupnya yang sedemikian rupa, bahkan ia telah mempercayakan Injil. Lalu dalam suratnya juga ia tidak ragu-ragu mengakui bahwa dahulu dia adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang yang ganas. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, ketika Paulus secara rinci menyebutkan kejahatannya yang dahulu ia lakukan, secara tidak langsung ia juga mau menunjukkan empatinya kepada mereka yang saat itu masih hidup di dalam dosa, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat ke-9 dan 10. Dalam hal ini Paulus menyatakan bahwa Yesus Kristus bukan hanya hadir untuk orang-orang yang suci saja, dan bukan hadir untuk orang yang sudah hidupnya baik-baik saja, melainkan Yesus Kristus justru hadir untuk orang-orang yang berdosa. Sebagaimana Paulus telah menyatakan di ayat yang ke-16. Dalam hal ini Paulus juga bersaksi untuk orang-orang berdosa seperti dirinya. Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya dan juga mengasihani dirinya sebagai orang yang telah berdosa. Yang terpenting dari isi pesan yang Paulus mau berikan kepada Timotius adalah tentang perubahan hidup dan pertobatan yang dapat memberikan motivasi, bahkan contoh untuk orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Dan dalam hal ini Paulus juga meyakinkan mereka bahwa Kristus pasti menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Lalu dalam firman Tuhan saat ini, ungkapan syukur yang disampaikan oleh Paulus ditutup dengan rasa hormat dan ucapan syukur kepada Allah setiap kali Paulus mengenang kembali jalan hidupnya sampai ia merasa diselamatkan oleh Kristus Yesus. Dan hal ini menandakan bahwa pemulihan dan pembaharuan yang Kristus Yesus berikan
kepadanya sungguh menyeluruh, tidak setengah-setengah atau asal jadi. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, seringkali ketika kita dalam masa sulit dan mencoba untuk bangkit dari permasalahan tersebut, seringkali kita mengingat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Akibatnya, kita sulit untuk melupakan dan terjadi luka lama yang kita pendam sejak lama. Memang harus diakui Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih bahwa sulit untuk memperbaiki masalah yang datangnya dari masa lalu yang kelam, seperti yang dialami oleh Paulus. Firman Tuhan kita saat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa pemulihan sejati hanya akan kita peroleh dalam Tuhan. Hal ini bukan saja berlaku bagi kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, melainkan untuk semua orang, bahkan orang berdosa sekalipun. Paulus dalam hal ini menyatakan dengan memberikan pengertian bahwa semua orang pernah berbuat dosa. Namun yang terpenting adalah bahwa ia mau diperbaharui dan dipulihkan oleh Tuhan. Begitupun juga dengan kita, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Jadikanlah pengakuan dosa yang kita ungkapkan setiap minggunya, bahkan setiap harinya, bukti bahwa kita benar-benar mau berubah dan diperbaharui oleh firman Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, dalam surat yang ia tulis, tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak rohaninya, yaitu Timotius, untuk melibatkan secara langsung di dalam ruang lingkup pelayanan. Jadi Paulus dalam hal ini bukan saja mengajarkan teori, melainkan Paulus juga mengajarkan tentang prakteknya. Cara Paulus ini juga yang perlu kita teladani bersama di dalam kegiatan pelayanan, khususnya dalam rangka HUT Pelkat PA GPIB yang ke-61 tahun saat ini. Bagaimana Bapak Ibu sebagai orang tua juga membuka kesempatan bagi anak-anak untuk terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan. Apakah kita selama ini aktif melayani dan banyak melakukan perbuatan baik dan bermanfaat? Karena Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, anak-anak mencontoh dari orang tuanya. Jangan hanya sekedar menyuruh untuk melayani, namun lakukanlah pelayanan tersebut bersama-sama. Motivasi yang baik untuk anak-anak dilihat juga dari perbuatan kita. Sebagai orang tua di rumah, bagaimana orang tua mendidik, bagaimana kita mengajar anak-anak kita, dan yang terpenting, bagaimana anak-anak juga merasa dikasihi oleh orang tuanya. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, dengan menceritakan masa lalu Paulus yang kelam kepada Timotius, Paulus secara tidak langsung mengajarkan Timotius untuk tidak mudah menghakimi dan membenci orang yang dianggap bersalah. Paulus menunjukkan bahwa ia sebagai orang tua pernah melakukan kesalahan. Dari hal ini, kita melihat kenyataannya bahwa kita sebagai orang tua tidak banyak yang mau terbuka dengan kesalahan. Bahkan kadang kita meremehkan mereka karena mereka dianggap masih anak-anak. Namun kita lupa bahwa mereka anak-anak yang sedang bertumbuh, baik fisik, perasaan, dan yang terpenting adalah iman mereka yang sedang bertumbuh. Kita para orang tua dan juga para pelayan Pelkat PA GPIB merupakan orang yang berperan penting bagi pertumbuhan iman mereka.
Tegurlah anak-anak kita dengan kasih, bukan dengan amarah. Tidak mengapa jika kita sebagai orang tua masih mengakui kesalahan kita, supaya anak-anak kita memahami bahwa kesalahan, bahkan kegagalan, adalah di mana kesempatan mereka untuk belajar, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, dalam semangat dan rasa syukur hari ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB, kita juga diajak merefleksikan sejauh mana anak-anak kita berikan kesempatan untuk membawa perubahan di dalam gereja. Layaknya lilin-lilin kecil yang mampu memberikan terang ketika tiba-tiba listrik padam, begitulah kira-kira anak-anak yang masih kita anggap kecil. Mereka kecil, namun mereka juga mampu berperan di dalam kehidupan bergereja. Jangan patahkan semangat anak-anak untuk merayakan syukurnya di hadapan Tuhan. Selamat hari ulang tahun Pelkat PA GPIB. Teruslah bercahaya sehingga sinarnya memampukan kita untuk berkarya di dalam ruang gerak layan kita, terkhusus bagi anak-anak kita. Tuhan melimpah dengan senantiasa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita merespon firman yang sudah kita dengar dengan bernyanyi Hidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat, diawali dengan video, dan dilanjutkan pelayan PA, selanjutnya saya sebagai pelayan firman. Dipersilakan. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Khususnya kami berdoa bagi orang-orang yang dinyatakan positif virus corona. Kiranya Tuhan mau menyertai segala usaha dan perawatan yang dilakukan oleh dokter dan tim medis supaya mereka dapat sembuh dan dapat kembali beraktivitas dan menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga mereka. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, kiranya diberikan hikmat dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk merawat para pasien karena COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat
Ya Tuhan, sertailah pemimpin kami dalam mereka menyediakan untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka Tuhan untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat yang sakit dan terinfeksi COVID-19. Ya Tuhan, sembuhkanlah dan tolonglah mereka. Berilah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah penyebaran penyakit dunia Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh diingatkan melalui firman-Mu untuk merangkul, menguatkan, bahkan membimbing anak-anak kami untuk bersama-sama melayani-Mu. Jadikanlah kami orang tua yang mampu mengajarkan dan melakukan firman-Mu bersama-sama di dalam kasih. Jadikan kami orang tua yang mampu mengakui kesalahan kami, sehingga anak-anak kami juga mampu belajar dari kami dan mampu bertahan di dalam iman. Kami berdoa untuk ibadah melalui virtual saat ini yang boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu. Kami berdoa bagi presbiter, kantoria, operator tata ibadah, organis beserta dengan pemusik lainnya, kameramen beserta editor. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan yang mereka lakukan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami untuk mencoba hal yang baru. Kiranya Tuhan memampukan agar kami boleh terus membuka ruang bagi setiap orang yang mau melayani Engkau. Ya Tuhan, jika kami belum menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sempurna, kiranya Tuhan mau menyempurnakan kekurangan kami dalam pelayanan yang kami lakukan, sehingga pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi berkat, dan jadikanlah kami pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki hati untuk melayani-Mu lebih lagi. Kami berdoa untuk kegiatan pelayanan gereja yang dalam minggu-minggu untuk menyiapkan peribadahan secara online. Kiranya Tuhan beserta dengan kami, sehingga kami mampu menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga peribadahan boleh berjalan dengan baik, walaupun kami kembali beribadah secara online. Namun kiranya Tuhan tetap menghadirkan kasih-Mu lewat setiap peribadahan yang kami lakukan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir saat ini, dengan segala pergumulan hidup yang kami rasakan. Kiranya kekuatan dan kasih-Mu senantiasa menaungi kehidupan kami. Biarlah kami boleh semakin dikuatkan melalui firman-Mu yang boleh membawa kami dalam hidup yang tetap berpengharapan kepada Engkau. Kami berdoa untuk kehidupan berjemaat kami di GPB Jemaat Osyana Berau. Dengan segala kegiatan dan program-program kerja yang ada, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi dan kondisi bangsa kami, Indonesia, terkhusus Kabupaten Berau, yang semakin hari membuat kami semakin panik dan waspada. Tuhan kiranya tetap menjaga kami, berikan kami ketenangan pikiran yang tidak membuat kami semakin takut, dan berilah kami hikmat agar kami juga mampu menjaga kesehatan kami dan mampu menyayangi diri kami untuk selalu menjaga kebersihan diri kami. Tuhan juga berikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami juga mampu taat untuk mengikuti protokoler kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis dan juga pihak rumah sakit yang saat ini sedang berjuang menyembuhkan kondisi pasien. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mampu menjalankan tugasnya di tengah wabah COVID saat ini. Bagi anak-anak kami yang menjalankan pendidikan di dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan juga berikan hikmat, pengetahuan, agar anak-anak kami boleh berproses dengan baik melalui pendidikan yang dilakukan selama masa pandemi, melalui kegiatan belajar mengajar online. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, kiranya Tuhan tetap ada dan beserta dengan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan tambahkan 1 tahun usia, baik usia kelahiran maupun perkawinan. Kiranya lewat berkat dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, saudara-saudara kami, jemaat-Mu boleh mengangkat rasa syukur di tengah kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih ya Tuhan, dan dengan segala kerendahan hati kami juga mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mau berubah dan senantiasa diperbaharui lewat firman-firman yang boleh kami dengarkan, sehingga kami boleh menerima berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita memberikan persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepada Tuhan. Memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
Jemaat silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan, kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Warta Jemaat DPIB Usiana Brau, Minggu 6 September 2020. Majelis Jemaat DPIB Jemaat Usiana Brau mengucapkan selamat beribadah dan selamat melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Diharapkan tiap warga atau keluarga jemaat memanfaatkan waktu di rumah dengan meningkatkan persekutuan dan menjaga kesehatan di antara anggota keluarga, dan juga tetap menjaga kebersihan, pola hidup sehat dan sederhana, serta berolahraga secara teratur. Bagi saudara-saudara dan simpatisan yang berkeinginan menjadi warga jemaat atau berkeinginan mendapatkan pelayanan lainnya, dapat menghubungi presbiter di wilayah sektor masing-masing atau dapat menghubungi telepon kantor gereja. Diberitahukan bagi seluruh warga jemaat dan seluruh simpatisan di GPIB Jemaat Usiana Brau terkait masa pandemi COVID-19 yang semakin marak di wilayah Kabupaten Berau dan sekitarnya, khususnya yang terkena dampak langsung akibat virus COVID-19. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka untuk sementara waktu kegiatan pelayanan ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga ditiadakan terhitung sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020, dan kegiatan pelayanan ibadah akan dimulai kembali pada ibadah hari Minggu tanggal 27 September 2020. Terkait hal tersebut di atas, maka akan ditindaklanjuti kembali melalui video rekaman ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga yang akan diteruskan kepada warga jemaat, serta segala bentuk persembahan syukur dapat diserahkan langsung ke kantor gereja atau melalui majelis jemaat di sektor pelayanan masing-masing. Majelis dan warga jemaat GPIB Usiana Brau mengucapkan selamat hari ulang tahun Pelkat PA GPIB ke-61 tahun. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai pelayanan kita bersama. Berita duka, telah kembali ke pangkuan Bapa di surga Bapak Soekarno, mertua dari Bapak Yoktan Edison Kartoto pada usia 78 tahun dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 di Ngampon, Kelurahan Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah. Majelis dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam. Sabda Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Kiranya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian memberi kekuatan kepada keluarga untuk mengisi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Usiana Brau
mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Vikaris Diajeng Sesia Intan Natarini, kameramen dan editor saudara Glendy Lubis, pemandu lagu Berta PA, pemusik Bapak Julius Manggole dan Gerakan Pemuda, serta operator Saudari Vero Sumanjuta, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu ini dan yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas kehadiran kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat, mari kita mendengarkan pesan HUT ke-61 Pekat Pelayanan Anak IPB. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPOL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61 sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak,
atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersuka cita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PAGPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.